Halo, selamat siang pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama kami dalam acara The Team Talk Show. Bersama aku Jocelyn dan partnerku Lucky, Nah, Lucky, kita hari ini mau ngapain nih? hari ini yang pastinya seperti biasa ya, kita bakal ngasih informasi dan juga kita bakal ngundang salah satu narasumber yang pastinya istimewa dong. Wow, pastinya istimewa banget. Gak kalah juga sama topik kita, yaitu How to be Miss Independent. How to be Miss Independent. Betul. Wah, keren banget nih tema kali ini. Apalagi kan di masa sekarang nih kita lihat ya, wanita itu punya prestasinya sendiri. Betul, dan juga wanita zaman sekarang sudah mulai menunjukkan nilai dan juga karakteristik dari perempuan itu sendiri. Benar. Nah, oleh karena itu kita juga sudah mengundang nih Lucky, salah satu narasumber yang mungkin sangat inspiratif sekali untuk teman-teman di rumah. Wah, kalau gitu daripada basa-basi nih ya, mending kita langsung aja nih panggil narasumber kita pada siang hari ini. Oke, please welcome Sherin. Yeay. Halo Sherin. Halo Jose. Halo, oke deh. Daripada kayak kita berdiri kayak gini nih nggak enak nih, mending kita duduk aja dulu. Biar gimana? gak tegang ya. Bener banget. Oke, kita duduk aja kali ya. Oke, Sherin, apa kabar nih? Puji Tuhan baik, luar biasa. Luar biasa, semoga sehat selalu ya. Apalagi pemirsa juga yang di rumah. Oke, Sherin, aku juga pengen nanya dulu nih. Sherin sendiri kesibukannya nih sekarang apa sih? Kesibukan aku sih sekarang lagi semester akhir kuliah dan juga kerja. Wah, sibuk banget ya Iya kayaknya. sih, Sherin banget, ya. tapi keren banget sih. Itu gimana sih caranya untuk Sherin bisa membagi waktu antara kerja dan juga kuliah? Pasti kan sibuk banget kan? So far sih karena kuliahnya karyawan ya kebetulan, jadi after office kita kan belajar. Tapi yang penting ini sih, kalau misalnya aku mau kasih tips sedikit nggak apa ya? Boleh. Kalau misalnya kalian juga yang mungkin kuliah juga, better sih nanti maksudnya kalau ada harus lembur atau gimana, kan kuliah itu ada yang namanya KP, kelas pengganti, dan juga mungkin ada libur. Nah, kalian bisa pakai waktu itu sih untuk lembur gitu. Jadi sebenarnya tinggal time management aja sih yang diatur. Berguna banget sih tipsnya ya, Lucky Iya, ya. bener banget. Oke, Sherin sendiri gimana sih awal mula tuh kenapa bisa terjun ke dunia karir? Apalagi kan sibuk banget udah kuliah nih. Kenapa mau gitu tetap kerja gitu? Ya karena ya kalau aku pribadi tanpa kerja aku nggak bisa kuliah. Jadi Iya, emang iya. karena butuh uang kerjanya ya harus bisa lah gitu. Karena ya kita juga udah komitmen kan untuk ambil kuliah gitu. Keren banget sih. Tapi kan melihat dari perjalanan Sherin nih, dari pendidikan sampai ke karir, sebenarnya tuh untuk apa sih Sherin tuh mengejar pendidikan dan juga karir setinggi ini? Menurut Sherin tuh sebenarnya kesetaraan gender antara pria dan wanita tuh penting gak sih? Dan sebetulnya kalau misalnya penting, apa udah terrealisasikan ya di Indonesia sendiri? Kesetaraan gender itu penting ya, karena kita tahu sendirilah sekarang tuh banyak wanita yang jadi driver, banyak wanita yang juga ya maksudnya melakukan hal-hal yang mungkin umumnya cowok gitu ya, termasuk presiden di Indonesia udah ada wanita, salah satu Bu Megawati gitu. Perlu apa enggaknya, perlu banget. Dan di Indonesia sendiri mungkin udah, tapi nggak benar-benar leluasa banget ya. Jadi mungkin ada beberapa yang masih beberapa profesi yang masih cowok aja gitu. Cuman ya so far sih ya bersyukur banget Indonesia udah, maksudnya untuk soal kesetaraan gendernya ya udah menuju lah gitu Bener sih. banget. Setuju banget apa kata Sherin tadi, apalagi kan kesetaraan gender ini benar-benar penting banget di Indonesia nih. Apalagi kan kita lihat ke belakang dulu sejarah Indonesia tuh wanita kayak ditindas Betul gitu banget, kan. betul. Oke, aku jadi penasaran nih sama Sherin nih. Kan nanti dewasa pasti kan Sherin sendiri pasti bakal jadi ibu rumah tangga, bener dong? Iya, Betul ya. Nah, gimana nih? Nanti kan kedepannya bakal jadi ibu rumah tangga dan sekarang kan udah masih berkuliah nih. Nah, sebenarnya kuliah sekolah tinggi-tinggi itu penting nggak sih buat nanti kedepannya? Apalagi kan nanti bakal jadi ibu rumah tangga, banyak persepsi kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu penting nggak sih?
Nah, iya maksudnya kalau orang banyak bilang ya kita bakal ke dapur juga ya jasanya ya. Benar. Sebenarnya penting banget karena bayangin ya di antara banyak orang kita harus punya yang namanya kantong atau uang saku ya. Maksudnya hal apa yang bisa kita tawarin gitu loh. Salah satunya ya pendidikan ini gitu. Coba kalau misalnya kita cuma lulusan SMA, kedepannya mungkin 5 tahun ke depan belum tentu kita bisa bekerja seperti yang sekarang dalam lulusan SMA itu. Dan juga kita tahu sekarang banyak orang yang meninggal di usia muda ya, apalagi pria. Maksudnya jangan kita mengandalkan suami kita aja. Sebagai ibu rumah tangga ya kita harus siap punya bekal yang dimana kalau seandainya suami kita amit-amit meninggal ya kita bisa backup untuk anak kita. Kalau nggak anak kita makan apa ya nggak? Kalau kita cuma patokan sama ibu rumah tangga gitu. Saya setuju banget sih dengan sharing sih. Jadi menurut sharing sendiri tuh wanita tuh walaupun nanti ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, tetap aja mereka tuh harus punya bekal pendidikan yang tinggi juga gitu ya. Baik. Tapi sejauh ini perjalanan karir dan juga pendidikan sharing yang sudah begitu tinggi nih dan begitu sempurna karena udah berjalan dengan lama ya. Nah, sharing sendiri tuh masih merasa kurang perfect gak sih dari diri sendiri? Kalau dari pribadi aku sih pasti masih ada, karena ya kita tahu ya anak milenial yang di bawah aku tuh masih banyak banget yang udah berkarya yang jauh di atas aku penghasilannya ya. Mungkin udah bisa memberikan rumah untuk orang tuanya atau mungkin mobil atau apa ya, pokoknya aset-aset yang kayaknya tuh kok kalau aku pribadi tuh belum sampai ke sana. Tapi ya mungkin itu bisa jadi salah satu motivasi juga sih. Maksudnya kita ya kalau misalnya kita mau males-malesan atau terpaku karena kita insecure atau ngerasa down ya gak akan bisa nyampe gitu sih. Keren sih. Jadi dalam sebuah rancangan pekerjaan itu juga kita pasti nggak luput sama hal yang nggak perfect juga dong. Nah, dari Sherin sendiri nih, ada nggak sih tips atau trik gitu kan biar nutupin yang kurang sempurna itu, gimana tuh dari Sherin sendiri? Cara nutupinnya sih ya so far gini sih, kita kan tahu ya kalau kita masih banyak kekurangannya. Maksudnya dalam artian kita belum bisa capai apa yang anak milenial di bawah kita tuh capai. Jadi kayak fokus aja dulu ke kerjaan kita, apapun jadinya kita harus bisa berkarya. Mungkin dari attitude kita atau mungkin dari kita bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, dan itu salah satu nilai lebih yang mungkin bisa kita jual untuk kedepannya sih. Dan ya usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu sih. Setuju banget sih. Apalagi sama quotes usaha kita akan mengkhianati hasil. Iya, bener Iya. banget. Keren banget sih. Keren banget. Oke, Sherin, untuk sementara kita bakal break dulu sejenak dan nanti kita bakal balik lagi dengan kita bakal bahas topik lainnya pastinya. Topik yang lebih menarik lagi tentunya. Benar ya, banget, Uki. Sherin. Nah, makanya itu untuk penonton semua yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di The Team Talk Show. Nah, balik lagi nih pemirsa sama kita di The Team Talk Talk Show. Show. Nah, sekarang kita mau bahas topik yang gak kalah seru nih Lucky pada hari ini. Bener banget. Tadi kan kita udah ngebahas soal tentang how to be Miss Independent. Betul. Nah, sekarang ini kita mau ngebahas lebih dalam lagi nih. Oke, apa tuh emang Lucky? Kita mau ngebahas tentang self love. Oke, jadi aku langsung aja kali ya tanya ke narasumber yang hari ini super inspiratif nih. Nah, menurut Sherin sendiri tuh sebenarnya self love itu apa sih? Dan kamu sendiri udah terapin belum nih self love ke kehidupan kamu? Oh, tadi self love lucu ya, self love. Iya. Coba boleh diulang nggak? Lucu-lucu. Kalau untuk penerapan self love sih aku lebih ke bersyukur kalau untuk aku, karena bersyukur itu menurut aku penting kalau biar kita nggak selalu compare ke orang yang lebih daripada kita. Karena kalau nggak ada yang namanya self love yang menurut aku itu bersyukur, ya kita kayak ngerasa kurang terus, apalagi soal kecantikan, soal keluarga, soal materi terutama. Banyak anak-anak zaman sekarang yang mau compare, aduh gua kalau belum punya iPhone 13 gua nggak akan bisa ngerasa diri gua terpuaskan. Tapi kan balik lagi ya, kalau menurut aku lebih ke bersyukur. Mungkin menurut opini yang lain berbeda ya, gitu sih kalau Keren banget. Kalau dari Joseon sendiri nih, self love menurut Joseon gimana sih? Kalau self love nih menurut aku Lucky ya, itu tuh lebih ke self reward sih. Jadi kalau aku udah bekerja keras nih untuk sesuatu yang pengen aku beli, aku bakal
beli itu untuk sebagai rasa memanjakan diri aku sendiri karena sudah bekerja keras. Nah kalau dari Lucky sendiri gimana nih? Bener banget sih apa yang tadi Jocelyn ngomong ya. Soalnya aku tuh suka banget kan hobi-hobi itu kan, koleksi kan. Jadi tuh kadang-kadang tuh kita udah kerja keras, capek dong. Jadi kita butuh sesuatu yang memuaskan kita Ya, gitu kan. betul, Jadi kita beli gitu kan. Iya. Oke, aku juga pengen nanya nih buat Sherin. Kan banyak nih orang tuh beli kayak barang-barang mahal gitu kan. Terus kedoknya itu katanya self love. Kalau menurut Sherin sendiri gimana tuh? Kalau so far ya, menurut aku selama dia nggak menyusahkan orang lain, termasuk orang tuanya atau sampai hutang pinjam, itu sih masih wajar aja ya. Karena kan tadi kalau menurut aku self love-nya aku bersyukur. Kan tiap orang berbeda. Kalau kayak kamu kan Joce, kamu sukanya untuk mencapai sesuatu, terus ya merasa puas kalau udah bisa tercapai kan ya. Ya kayak gitu sih. Yang penting kita self love tapi tidak memberatkan diri kita sendiri. Betul, dan orang lain. Benar-benar Keren banget sih. Oke deh, kalau kayak gitu kita pengen dengerin nih dari Radio Gogo karena ini pembahasannya bener-bener keren sih. Keren dan juga pasti inspiratif banget. Bener banget Jocelyn. Daripada lama-lama, mending kita langsung dengerin. Langsung aja yuk. Langsung. Oke. 90.6 FM Gogo Radio. Go go go. Hai sobat Gogo semua. Apa kabarnya nih? Balik lagi nih sama Lala Gogo di Gogo Radio. Kali ini Lala Gogo lagi pengen ngebahas tentang stigma negatif wanita nih. Pernah gak sih kalian ciwi-ciwi yang pulang di atas jam 9 malam terus digosipin nih sama tetangga? Ih, pulang malam terus, abis dari hotel mana nih? Cewek kok pulang malam terus kerjanya? Kerja apa tuh? Oh my god, rasanya tuh kalau denger tetangga yang ngomong kayak gitu, pengen Lala Gogo siram tau gak, pakai air 1 gentong. Karena menurut Lala Gogo pribadi nih ya, kita tuh gak boleh langsung ngejudge seseorang wanita yang pulang malam. Karena kita tuh belum tahu pasti dia tuh abis dari mana. Gimana kalau dia abis baru pulang kerja, baru pulang kuliah, atau bahkan baru pulang dari ibadah. Aduh, Lala Gogo bakal malu banget deh kalau jadi tetangganya, hahaha. Sobat Gogo pernah gak sih ngalamin hal yang kayak gini? Gak kebayang deh ya rasa kesel Sobat Gogo semua yang dinyinyirin sama tetangga. Atau jangan-jangan Sobat Gogo nih yang jadi tetangga yang suka nyinyir. Jangan sampai deh ya Sobat Gogo semua. Karena kalau kata orang mah, don't judge the book by the cover. Oh iya Sobat Gogo, Lala Gogo mau ngingetin kalian nih, di segmen selanjutnya kita akan tersambung dengan salah satu acara talk show terkeren terhits sejagat raya. Apalagi kalau bukan The Team Talk Show. Jangan sampai ketinggalan ya Sobat Gogo semua, karena ada narasumber yang keren banget deh pokoknya. Kalau ada yang mau nanya-nanya seputar stigma perempuan, imperfect, self-love, boleh banget nih DM ke Instagramnya @theteamproduction. Nanti kita bahas sama-sama ya Sobat Gogo semua. Satu lagu untuk Sobat Gogo semua dari Neo, Miss Independent. Wow, seru banget nih ya. Dari tadi kita udah dengerin topik dari Gogo Radio. Bener banget Jocelyn. Tadi tuh pembahasannya seru banget. Apalagi ngebahas tentang perspektif nih, bagaimana wanita kalau pulang malam tuh kayak gimana sih ya. Oke, sebelumnya aku pengen nanya nih ke Jocelyn nih. Dari Jocelyn sendiri, gimana nih perspektifnya tentang wanita yang pulang malam tuh? Oke, kalau dari aku sendiri sih ya, sebenarnya menurut aku nggak semua wanita yang pulang malam tuh nggak benar sih. Karena aku tuh salah satunya yang dulu tuh suka pulang malam, tapi karena kerja gitu. Nah kalau Lucky sendiri tuh gimana perspektif kamu? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya wajar sih sebenarnya kan. Kita apalagi orang kerja nih, orang kerja asalkan kita tahu batasannya itu masih it's okay lah menurut gua. Tapi balik lagi nih, apalagi kan besok kita misalkan masih kerja. Nah, kita harus mikirin juga tentang kesehatan kita. Apalagi time management itu penting Ya, menurut aku gitu. Penting banget. Nah kalau menurut sharing sendiri nih, time management itu penting nggak sih? Dan kalau misalnya penting, apakah kamu udah terapin nih ke kehidupan kamu? Ini bahas soal sedikit pandemi ya. Waktu itu kan pandemi, mall aja tutup sore-sore ya. Terus juga untuk jam 9 ke atas tuh udah mulai sepi. Jadi yang kayak mungkin semenjak pandemi ini kita belajar hidup sehat juga ya. Karena kan maksudnya mall tutup, kita udah gak bisa ngapa-ngapain. Dan ya semoga itu juga menjadi menumbuhkan gaya hidup sehat ya. Terutama sekarang ya mungkin udah transisi ke normal kayak dulu lagi ya. Karena udah kebiasa habit yang sebelum pandemi, jadi ya udah gak
kayak dulu sih, mungkin pulangnya sampai lewat jam 11 atau gimana. Keren banget ya, jadi time management tuh emang penting sebenarnya diterapin ke kehidupan kita. Bener banget Jocelyn. Oke, Lucky, sekedar informasi aja nih, kan kita tuh punya Instagram namanya @theteamproduction, dan di sana tuh kita lagi membuka question box yang dimana teman-teman di rumah tuh semuanya bisa feel free untuk drop apapun pertanyaan kalian yang akan kita jawab pada hari ini dengan narasumber kita nih. Benar banget Jocelyn. Nah, jadi buat kalian pemirsa di rumah yang pengen banget tahu nih tentang topik-topik kita bahas hari ini, bisa banget langsung komen di question box yang ada di Instagramnya The Team Production. Oke, kita tunggu ya, karena kita bakal pilih pertanyaan-pertanyaan menarik dan kita akan jawab langsung nih hari ini juga. Langsung secara live ya? Iyalah, secara live. Nggak nanggung-nanggung. Jadi sayang banget nggak sih kalau misalnya kita udah kasih kesempatan tapi kalian nggak nanya gitu. Benar banget Jocelyn. Oke deh, kalau kayak gitu kita tunggu nih pertanyaan buat Ya, teman-teman buru-buru aja tanya hal yang mungkin masih kurang jelas aku jelasin, dan apa ya, mungkin juga ada yang senasib sama aku ya, jadi kita bisa sharing-sharing, mungkin Betul. pengalaman kalian juga bisa Iya, dibagi. betul. Ya. Boleh banget tuh kalau Iya. misalnya ada seputar pengalaman juga yang relate sama topik kita dari tadi, boleh banget nih kita boleh sharing. curhat juga gitu ya. Curhat Siapa boleh. tahu kita bisa kasih solusi nih. Atau mau nyampein pesan juga boleh banget. Boleh banget. Asalkan jangan tulis pesan-pesan ini ya, kirim salam buat mantan Iya. gitu, jangan. Oke. Nanti. Ya. Oke deh, daripada lama-lama mending kita bakal break dulu sebentar. Oke. Dan nanti kita bakal bacain komentar yang teman-teman udah kirimin di question box-nya. Oke? Makanya jangan Ditunggu. kemana-mana, tetap stay terus. Di The Team Talk Show. Halo guys, balik lagi sama kita di The Team Talk Show. Yeay. Nah, Jocelyn, tadi kita tuh udah ngebahas banyak banget. Banyak banget dong tentunya. Apa aja sih Lucky? Tadi kita tuh udah ngebahas tentang perspektif wanita yang pulang malam tuh kayak gimana sih. Terus tadi apa lagi tuh? Tadi kita juga ada bahas tentang self love dan juga tentunya topik utama kita hari ini yaitu How to be Miss Independent. Nah, tadi tuh kita juga sempet dengerin dari Gogo Radio. Nah, aku tuh penasaran banget nih, gimana kalau misalnya kita ngobrol lebih lanjut sama announcer Gogo Radio. Oke, aku juga kayaknya udah penasaran banget nih, soalnya kan cuaca mendung-mendung kayak gini enaknya kita ngobrol santai gitu ya. Sambil ngecil gitu ya. Kalau gitu langsung aja kali ya Lucky ya. Boleh banget, kita sambungin langsung ke Gogo Radio bersama announcernya Nabila. Silakan Nabila. Halo Lucky, halo, Halo. Joce. Halo. Apa kabarnya nih Lucky sama Joce? Puji Tuhan baik. Baik, kita sini semuanya baik-baik. Semoga Nabila di sana juga baik-baik aja ya. Iya, baik-baik banget dong yang pastinya. Kak Joce sama Kak Lucky boleh nih kenalin ke Sobat Gogo siapa sih narasumber kita hari ini yang pastinya keren banget nih. Boleh banget. Mungkin Jocelyn boleh silakan diperkenalkan. Oke, kita kenalin lagi ya narasumber kita hari ini adalah Sherin Ananda yang merupakan wanita yang sangat inspiratif nih, karena beliau itu merupakan wanita yang mandiri, independen dan juga sudah berdiri sendiri dengan pendidikan yang tinggi dan juga karir yang mantap banget nih. banget. Oke lah, kalau misalnya Nabila ingin tahu lebih lanjut langsung aja kali ya Nabila boleh ngobrol langsung dengan Sherin. Oke, Kak Sherin, aku mau nanya nih, boleh nggak nih Kak Sherin? Hai Nabila, boleh banget dong. Apa yang mau ditanyain? Kak Sherin kan ini sebagai wanita yang udah kerja, terus kuliah juga. Pernah nggak sih ngerasain yang namanya pulang malam, terus diomongin nih sama tetangga? Untuk soal ini kebetulan yang pengalamanku pernah banget. Jadi waktu itu kan aku kerja di Pekaraya Jakarta tuh. Seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya kerja di Pekaraya Jakarta tuh pasti pulangnya nggak mungkin sore-sore. Yang pasti mungkin jam 12 ke atas kan. Nah di situ tuh pernah ada momen dimana aku menggunakan seragam yang cukup minim dan aku nggak ganti wardrobe-nya pas aku pulang. Dan tetangga aku kebetulan pulang dari luar kota itu lagi beres-beres juga. Mungkin dia ngeliat aku kan, maksudnya pulangnya di jam itu dan menggunakan pakaian yang lumayan minim. Jadi dia ada nanya ke mamaku, kenapa aku pulang malam gitu. Dan akhirnya mamaku sampaikan ke aku gitu loh, kalau tetangga ada yang menanyakan soal aku pulang malam. Terus habis itu mama jelasin karena soal pekerjaan, akhirnya harus terpaksa seperti itu. Dan ya kalau dari tanggapan aku ya, untuk maksudnya bagaimana kita menanggapi orang-orang yang mungkin ini kebetulan kan tetanggaku menanyakan langsung ke mama aku kan.
Kalau mungkin yang ngomongin kita di belakang atau ngejulit ya, kita kalau kita ramah, kita sering senyum, pasti persepsi orang akan baik ke kita gitu loh. Jadi bagaimana kita bersikap ke orang itu menentukan juga opini mereka tentang kita gitu sih. Oke, justru bukan yang namanya pulang malam lagi ya Kak Sherin, yang ada pulang subuh ya. Betul. Iya, iya. Oke, gimana sih Kak Sherin nanggepin tetangga nih yang nyinyirin Kak Sherin sendiri? Ngadepin dengan senyuman aja kah? Atau kayak nggak peduli, cuek banget nih Kak Sherin? Ya pasti sih kita harus ngadepin dengan senyuman dan juga nggak usah terlalu peduli. Mungkin dari senyuman kita masih ada. Oke, terima kasih banyak ya Kak Sherin. Untuk Sobat Gogo semua nih yang mungkin masih pengen nanya-nanya lagi, boleh nih ke Instagramnya The Team Production. Oke, cukup sekian mungkin ya Kak Sherin. Sampai jumpa di lain waktu Kak Sherin. Bye-bye. Oke, thank you Nabila, dadah. Oke, thank you. Thank Terima you kasih banget. buat Nabila. Oke, guys. Jadi langsung aja nih. Kita tadi udah terhubung sama Gogo Radio, dan kali ini kita sesuai janji kita tadi, kita bakal bacain komentar kalian di Instagramnya Betul. The Team Production. Betul banget nih. Oke nih, langsung aja kali ya kita bacain komentar pertanyaan yang udah masuk nih. Oke, Lucky, saat ini aku udah megang nih Instagram kita dan aku mau lihat dulu nih. Oh, mungkin kita bisa lihat bareng kali ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Kak Lucky, gemes banget nih ada yang komen kayak gini nih. Gimana tanggapannya? Waduh, terima kasih loh. Self love. Nih, ada juga nih Kak Sherin, untuk Kak Sherin. Hai Kak, nggak mau tanya, tapi mau kirim salam untuk Kak Sherin. Makasih untuk kalian yang di sana. Oke, udah langsung aja kali ini Kak Sherin boleh milih untuk pertanyaan yang ingin dibacain dan ingin dijawab untuk teman-teman di rumah. Oke. Tadi mungkin ada yang nanya pertanyaan yang sama ya, sama kayak Kak Nabila tanyakan soal pulang malam. Itu tadi kebetulan mungkin waktunya dari Gogo Radio agak terbatas ya. Jadi intinya kita harus menghadapi dengan senyuman dan maksudnya gak usah peduli lagi, meskipun mereka tetap berpikiran buruk tentang kita, harus tetap dengan senyuman teman-teman gitu sih. Terus ada lagi ya pertanyaan ya. Oke, Kak Sherin sebagai wanita karir, bagaimana hidup work life balance ya? Soalnya aku masih Masih belajar untuk menghadapi kondisi seperti itu. Oh iya. Oke, wah menarik banget ini ya. Jadi mungkin ya kamu baru memulai kehidupan kayak gini. Sebenarnya yang tadi awal aku udah jelasin ya, kalau misalnya kalian harus terpaksa lembur, dan sebenarnya aku juga pernah sih harus terpaksa absen kuliah karena emang kerjaannya bener-bener lagi urgent banget. Tapi kalau bisa kalian info ke dosen ya, maksudnya kalau kalian ada kendala masuk kuliah, karena relasi kita dengan dosen juga menentukan bagaimana keseriusan kita dalam kuliah. Nggak tiba-tiba bolong absennya banyak gitu, karena sayang banget ya kan kalau misalnya kita di tengah-tengah dikat kan ya, betul. karena absen bolong. Sampai lah ya, amit-amit Iya, gitu ya. amit, jangan sampai kamu kayak gitu. Oke, masih ada nggak nih pertanyaannya nih? Coba kita cari-cari dulu nih yang menarik gitu kan. Oke, ada yang nanya, Kak, aku udah coba self love tapi tetap gak bisa terima kekurangan diri sendiri. Nah, kalau soal ini balik lagi ya, mungkin perlu waktu karena masing-masing orang mengobati self love-nya itu berbeda. Ada yang harus sampai ke psikologi atau psikiater gitu. Dan yang penting sih saran aku adalah gini, kamu harus cari lingkungan, meskipun kadang ya kita kan nggak tahu kehidupan keluarga atau background mereka bagaimana, tapi yang penting lingkungan kalian, kalau misalnya kalian bisa ketemu yang nyaman, dalam artian ini positif ya, maksudnya sesuai dengan hobi kamu, atau mungkin mereka bisa menerima kamu yang menurut orang-orang agak nyebelin atau gimana. Kalau ada yang bisa menerima, tetap pertahankan, dan di situ ya kalian bisa menemukan self love kalian sendiri gitu sih. Oke, jadi pada intinya tuh kalau misalnya kita ingin belajar untuk self love, penting ya untuk mencari lingkungan yang positif juga, yang mendapat mendukung gitu ya. Wow, kalau Lucky sendiri udah nemu belum nih lingkungan positif yang bisa mengajarkan Lucky self love? Wow, sepertinya
masih mencari Oh, nih. masih mencari. Doain aja ya, semoga dapet nih yang Semoga. positif. Amin. Oke deh, kita rasa udah cukup kali ya Lucky sesi tanya jawab kita nih pada hari ini. Iya, betul banget. Tadi pertanyaannya menarik-menarik banget. Masih banyak sebenarnya yang nanya ke kita, bahkan Betul. sampai ribuan nih. Betul, banyak karena banget. karena penonton kita tuh dari Sabang sampai Merauke kan. Iya, betul. Tapi kalau kita jawab yang terakhir kayaknya sampai jam 12 malam deh. Waduh, jangan sampai dong. Nanti kita dianggap nggak bener nih, Iya. pulang malam. Oke deh, kalau gitu mungkin udah saatnya kita pamit diri kali ya. Iya, karena waktunya sudah habis, jadi kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Iya, sebelumnya juga kita mau ucapin terima kasih untuk narasumber kita nih Lucky, yaitu Makasih Sherin. Lucky Joce. Dan terima kasih juga untuk semua penonton yang udah nontonin kita dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih semua penonton yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan jangan sampai lupa tonton The Team Talk Show setiap harinya pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Betul. Saya Lucky dan Jocelyn pamit Pamit undur undur diri. diri. Terima kasih, bye-bye. Bye.